kita kerja lebih keras, lebih cepat, lebih baik. Ya, itu yang diharapkan Bapak Presiden. Kan kita menghadapi krisis, jadi ya memang kita harus melakukan itu. Itu instruksi yang memang seharusnya disampaikan oleh beliau dan bagus untuk kita semuanya untuk memiliki sense of crisis seperti yang beliau sampaikan. Dunia dipastikan akan memasuki resesi, Indonesia sudah mendekat ke bibir jurangnya. Gara-gara corona, sense of crisis bukan sekedar kemampuan yang diasah, tetapi mutlak menjadi naluri. Kekesalan Presiden Joko Widodo pada lambatnya naluri krisis ini direspon Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. Bauran penguasa fiskal dan moneter sepakat akan berbagi beban krisis, yaitu menanggung beban akibat COVID senilai 903,46 triliun rupiah. Beban public goods atau yang berkaitan dengan kepentingan publik bernilai 397,6 triliun terbagi untuk kesehatan, pelindungan sosial, sektoral, kementerian lembaga sampai pemerintah daerah. Kemudian beban non-public goods alias untuk dunia usaha mencapai 505,86 triliun rupiah. Anggaran ini akan mengalir ke UMKM, korporasi non-UMKM, dan lainnya. Yang diketahui bahwa dengan adanya postur Perpres 72 tadi, maka kami sekarang bicara dengan Bank Indonesia mengenai langkah-langkah untuk burden sharing yang masih kita upayakan untuk menjaga tata kelola yang baik antara BI dengan Kementerian Keuangan. Beberapa yang sudah disampaikan baik di Badan Anggaran maupun Komisi 11 dan kami beserta Bank Indonesia adalah untuk hal-hal yang sifatnya berhubungan manfaat public goods langsung akan dilakukan burden sharing, yaitu untuk bidang kesehatan, perlindungan sosial, dan dukungan kepada sektoral Pemda. Kita akan lakukan burden sharing dengan Bank Indonesia, yaitu Bank Indonesia akan menanggung mungkin sampai dengan 100% beban bunganya. Kita masih ada beberapa yang kami masih akan diskusikan dengan Bank Indonesia. Sederhananya, total beban negara akibat COVID-19, anggaran yang harus dikeluarkan pemerintah untuk menyehatkan manusia, sekaligus suplemen memulihkan ekonomi. Anggaran senilai 900 triliun lebih itu, sebagian besar berasal dari utang dan insentif. Beban utang dan insentif inilah yang akan ditanggung bersama. Rinciannya, bunga utang kepentingan publik akan 100% ditanggung oleh Bank Indonesia. UMKM dan korporasi juga ditanggung BI dengan instrumen reverse repo rate. Sedangkan non-public goods lainnya akan ditanggung 100% oleh pemerintah. Yang tadi disampaikan oleh Bu Menteri Keuangan dengan berbagai proses koordinasi yang sangat erat dari tingkat pimpinan sampai ke tingkat bawah, efektif dana Rabu pagi sudah di bank. Jadi mengkonfirmasi saja itu sudah efektif di bank sesuai yang tadi disampaikan oleh Bu Menteri Keuangan, dan tentu saja ini bentuk lain dari suatu koordinasi yang semakin erat bahwa dengan penempatan dana dari pemerintah di bank-bank ini untuk mendukung ke pemulihan ekonomi secara cepat, itu juga tentu saja sejalan juga dengan langkah-langkah kuantitatif easing yang kami lakukan. Sebagaimana kami laporkan sebelumnya, kami juga sudah melakukan langkah-langkah kuantitatif easing 614,8 triliun, sehingga itu terus segera insya Allah dengan langkah-langkah koordinasi yang sangat erat ini bisa segera memulihkan ekonomi. Global Economic Prospect terbitan Juni menegaskan pandemi COVID-19 akan mengakibatkan kontraksi output per kapita terburuk sejak tahun 1870. Menurut catatan Bank Dunia, sejak saat itu sudah 14 kali dunia dirundung resesi dahsyat. Naluri antisipasi inilah yang dikehendaki Presiden pada tim ekonomi racikannya. Tim Liputan, Kompas TV.